Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wartobi MPD, dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Mahsudi MPD, Bapak Reno Basuki selaku Wakil dari Komite, Bapak Sahdi SPD selaku Kurikulum, Bapak Indra Wahyudi selaku Kesiswaan, dan Ibu Rubingah dan Bu Aini selaku Bendara Bos, dan juga anak-anak perwakilan dari OSIS dan DK yang kami hormati. Nah, dalam kesempatan kali ini saya selaku calon guru penggerak Kabupaten Rembang Angkatan 6 ingin menyampaikan sosialisasi dan sekaligus mengajak untuk berkolaborasi di dalam pemetaan aset sekolah di SMP Negeri 1 Sluke. Tujuan dari pembelajaran khusus ini adalah calon guru penggerak bisa mengidentifikasi secara kolaboratif atau bekerja sama semua warga yang ada di sekolah ini, di SMP Negeri 1 Sluke ini, tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu, bahwa tujuan sosialisasi ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi apa sih aset-aset atau modal yang ada di SMP Negeri 1 Sluke ini. Kemudian yang kedua, memanfaatkan data aset potensi yang ada, kemudian sebagai modal sekolah. Kemudian, Bapak Ibu, pernahkah kita merasa tidak berdaya, motivasi tiba-tiba turun karena belum bisa menghasilkan murid-murid yang belum berprestasi, padahal sudah dilatih, dibimbing. Nah, atau mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami kurang semangat dengan keadaan karena banyak masalah, atau kekurangan fasilitas pendukung, atau mungkin Bapak Ibu atau anak-anakku semuanya merasa pesimis melakukan sesuatu kegiatan karena terbentur keuangan atau sarana dan prasarana sehingga tidak terjadi kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Atau mungkin kita merasa lelah, bahkan kita merasa gagal ketika merencanakan sebuah kegiatan pembelajaran untuk murid tetapi hasilnya tidak memuaskan. Kita pernah merasa tidak berdaya, kita sudah merasa mengajar sedemikian rupa tapi merasa pesimis, kita juga kurang semangat, kemudian kita merasa pesimis, kita mencari murid atau ingin membuat maju tetapi selalu merasa gagal. Nah, itu semuanya menjadi bagian. Ini karena apa Bapak Ibu? Ini semuanya karena pikiran kita itu lebih fokus pada masalah saja atau berfokus pada problem saja, sehingga hati kita lelah, sehingga hati kita tidak semangat dan merasa tidak berharga. Ini yang menjadi penyebab kita lelah. Jadi penyebabnya karena kita fokus pada masalah. Terus mestinya harus bagaimana Bapak Ibu? Nah, di materi yang kami pelajari, ternyata optimis itu membuat kegiatan dengan keterbatasan aset modal sarana prasarana yang dimiliki. Bisa merencanakan dan melakukan suatu kegiatan meski terbentur. Nah, langsung saja fokus. Nah, baik, kita seperti ini. Ada dua pendekatan bagaimana kita itu mengelola sumber daya yang ada di SMP Negeri 1 Sluke ini. Bapak Ibu, kita nanti termasuk yang mana diri kita ini? Ada dua paradigma berpikir. Yang pertama, pendekatan berbasis masalah atau kekurangan seseorang atau kita mungkin selalu mengalami dalam menyelesaikan masalah, berpikir dan fokus pada satu, kekurangan. Dua, mikir masalah yang dihadapi, apa yang tidak bisa berjalan di sekolah ini. Nah, kalau kita hanya memikir kekurangan dan kelemahan, kita sudah terjebak di dalam paradigma lama, yaitu berpikir pendekatan berbasis masalah, melihat kekurangannya saja. Dan survei membuktikan apabila kita berfokus pada kekurangan, maka kita akan menjadi pesimis dan program-program itu menjadi tidak bisa berjalan lancar. Kemudian apabila pendekatan yang kedua, pendekatan berbasis aset, dalam menyelesaikan masalah ya di sekolah ini, maka berpikir dan fokus pada potensi kekuatan yang dimiliki. Nah, kekuatannya apa saja nanti akan saya petakan di belakang Bapak Ibu. Nah, kalau kita berpikir melihat positifnya potensi yang ada di SMP Negeri 1 Sluke, maka kita sudah menggunakan paradigma berpikir berbasis aset. Sebaliknya, kalau kita mikir kekurangan dan kelemahan, maka itu kita menggunakan paradigma berpikir masalah atau kekurangan atau defisit. Baik,
Perbedaannya bagaimana? Kalau berbasis defisit itu fokus pada masalah, kekurangan, tidak mampu, kemudian kita hanya mengharap bantuan dari orang lain. Nah, kalau berpikir aset, kita fokus pada aset, potensi yang dimiliki, berpikir tentang kesuksesan, merencanakan kegiatan berdasarkan visi. Semuanya terancana, disesuaikan dengan visi dan kekuatan kita. Baik Bapak Ibu, kemudian saya sampaikan bahwa sekolah ini adalah merupakan sebuah ekosistem yang terdiri dari faktor biotik dan abiotik. Baik, di sini faktor biotik ini adalah faktor hidup. Yang pertama adalah kepala sekolah di sini. Kemudian Bapak Ibu guru selaku guru, kemudian tenaga kependidikan, murid-murid, kemudian orang tua, alumni, masyarakat sekitar, itu termasuk faktor biotik. Modal manusia terdiri dari yang pertama kepala sekolah, guru, murid, karyawan, penjaga, itu semuanya adalah modal manusia. Yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini terdiri dari lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar masyarakat kita. Kemudian modal fisik, bangunan, kita punya badminton, gedung badminton, kemudian laboratorium, lab IPA, lab komputer, semuanya itu termasuk modal fisik. Kemudian modal lingkungan, kita memiliki lingkungan yang luas, kemudian lapangan, kemudian pohon-pohon, semuanya itu menjadi modal lingkungan. Kemudian modal finansial, kita mendapatkan pendanaan dari BOS, kemudian dari bantuan-bantuan dari pemerintah maupun dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian modal politik ini adalah bagaimana seorang kepala sekolah, di sini beliau Bapak Wartubi bagaimana menggunakan kekuasaannya untuk mengatur, membuat kebijaksanaan atau mengatur melakukan relasi hubungan dengan pihak-pihak luar ataupun dengan bisa perusahaan atau DPR untuk sebuah kebijaksanaan sekolah. Kemudian modal agama dan budaya di sini adalah lingkungan sekitar kita yang agamis. Ini juga nanti akan membantu untuk program sekolah. Baik, kemudian langsung saja strategi pemanfaatan ini yang penting adalah bagaimana kita memberikan kesempatan teman-teman guru untuk melakukan pengembangan diri, kemudian melakukan IHT dan diklat, kemudian memberikan ruang-ruang kesempatan. Modal sosial kita sebagian guru juga terlibat di dalam organisasi baik di lingkungan RT maupun di organisasi di PGRI atau MGMP ya. Kemudian komunitas keagamaan misalkan pondok pesantren, dukungan masyarakat sekitar. Kemudian hal terpenting di sini adalah seperti ini Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Manda. Tadi pertanyaannya bagaimana meningkatkan aset sekolah sebagai murid ya. Baik, dengan cara itu meningkatkan potensi kalian dalam rangka menumbuhkan kepemimpinan murid. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan murid itu adalah bagaimana kalian sebagai siswa itu memiliki kemandirian dengan kesadaran penuh melakukan tugas dan kewajiban kalian, bagaimana belajar, terus melaksanakan tugas. Kalau kalian sudah melaksanakan dengan penuh kesadaran, berarti kalian sudah terpupuk kepemimpinan muridnya. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Laura. Pertanyaan tadi apa? Bagaimana agar suara-suara murid bisa didengar? Itu artinya bahwa kalian sebagai siswa dilibatkan dalam semua kegiatan sekolah ini suaranya. Artinya semua kegiatan-kegiatan sekolah itu melibatkan murid. Ide, gagasan, masukannya itu menjadi pertimbangan program sekolah. Kemudian artinya semua kegiatan selalu melibatkan suara-suara, ide, gagasan, masukan dari murid. Seperti itu ya. Baik, mungkin masukan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wartubi terkait pemetaan aset dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendekatan komunitas berbasis aset untuk SMP Negeri 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan memberi sedikit masukan yang terkait dengan aset. Yang pertama, mungkin kita sendiri itu perlu mengenali apa aset yang kita miliki.
banyak di antara kita yang mungkin belum mengenal. Untuk itulah salah satu mungkin di beberapa sekolah diadakan tes intelijensi. Itu diantaranya untuk mengetahui aset atau kemampuan kita di bidang mana. Tanpa mengetahui itu mungkin kita tidak akan bisa mengembangkan sesuai yang diharapkan. Selama ini saya belum, bukan selama ini, saat ini saya belum melihat bahwa di sini dilaksanakan tes intelijensi, sehingga kemungkinan Bapak Ibu guru pun tidak bisa menilai kemampuan atau aset dari siswa sendiri secara benar. Nah, kalau penilaiannya belum tepat, otomatis tindak lanjutnya kemungkinan juga tidak akan tepat. Nah, untuk itu sarannya paling tidak di setiap kelas 9 minimal diadakan tes intelijensi mungkin untuk mengetahui aset atau kemampuan siswa sehingga Bapak Ibu guru bisa mengarahkan sesuai dengan yang dimiliki. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, teman-teman guru, kurikulum, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah dan perwakilan dari orang tua, Ibu Sally dan murid-murid dari perwakilan DIG dan OSIS ya. Terima kasih untuk kegiatan diskusi dan sosialisasi terkait pemetaan aset di SMP Negeri 1 Sulke. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa melihat dengan paradigma positif sekolah kita maju lebih baik, lebih berkualitas dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.